Teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio ular ya. Ini untuk hasil ramalan yang ketiga. Untuk hasil yang di bulan Juni selama 1 bulan ke depan ya, kita akan melihat apa yang akan terjadi di bulan Juni dan apa yang harus kamu persiapkan dan harus kamu bina ya, sehingga kehidupan kamu selama 1 bulan ke depan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik dan sebuah keadaan yang cukup bisa mensinkronisasikan kehidupan kamu dengan seimbang ya. Oke teman-teman, di sini saya Penjaya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya. Dan teman-teman di sini jangan lupa Anda bisa lebih rileks, relaksasi, santai, dan respon dalam menanggapi sebuah hasil ramalan. Jangan lupa Anda bisa lebih menanggapi hasil ramalan ini dengan tenang, seksama, dan nyaman ya. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Kartu pertama mengenai tentang apa yang bakal terjadi. Di sini mengenai tentang sebuah bertemunya jodoh ataupun bertemunya dengan kehidupan sosial kamu ya. Yang mana di sini bisa memiliki sebuah pertemuan pribadi, bisnis, ataupun klub, kelompok, dan pertemuan sebagai persahabatan ataupun perjodohan ataupun sebagai bentuk pasangan ya. Jadi dalam membentuk sebuah komitmen, nah di sini bisa memberikan sebuah petunjuk tentang apa dan kemana jalan arahnya yang akan dijalankan ya. Sehingga di bulan Juni ini akan memberikan sebuah perjalanan hidup kamu tentang kehidupan sosial, kehidupan asmara percintaan ataupun sebagai pembentukan hubungan dalam mitra bisnis usaha yang dikembangkan ya. Jadi bisa saja dalam pertemuan kamu kali ini di bulan Juni ini mungkin ada memberikan sebuah sifat yang kurang menguntungkan ataupun ada sesuatu pembentuk pemecahan masalah yang harus diselesaikan sehingga tidak terbawa dalam berlarut-larut ya, sehingga Anda memiliki sebuah arah tujuan kemana arahnya mau dibawa kemana, sehingga ada sebuah harapan yang benar-benar bisa diarahkan dalam tujuan yang benar ya. Nah di sini kita akan melihat bagaimana bentuk siklus kehidupan kamu ya, perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui. Pertama di sini ya, kamu harus bisa lebih seutuhnya penjiwaan diri kamu ya. Kamu harus bisa mencari jati diri kamu seperti apa, dan kamu harus bisa memberikan sebuah sifat yang cukup bisa memberikan sebuah perubahan yang monoton, perubahan menjadi lebih membaik ya. Jiwa kamu dengan seutuhnya bisa memberikan sebuah sisi harapan yang baik, berpikir lebih bijaksana, lebih dewasa, dan berdikari ya. Terus yang kedua, perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui di sini, kamu harus bisa mengikuti kata intuisi hati jiwa kamu seperti apa, dan kamu harus bisa melihat dengan pemikiran yang logis dan analitis. Ikutilah apa yang dikatakan oleh kata hati kamu, karena kata intuisi hati kamu memberikan sebuah sisi yang sosok yang cukup pribadi, cukup yang lebih dewasa dalam keseimbangan hidup kamu. Jadi sesekali kamu bisa mendengarkan apa kata intuisi hati kamu, sehingga apa yang akan dilakukan bisa memberikan sebuah dampak sisi yang positif ya. Terus yang ketiga, perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui di sini, kamu bisa banyak belajar ataupun berkomitmen dalam mencari sebuah pengalaman ya. Dan kamu harus bisa lebih banyak menundukkan jati diri kamu, harga diri kamu untuk bisa lebih banyak belajar. Karena di sini yang saya lihat The Talisman, kartu ini mengatakan bahwa kamu harus lebih banyak belajar dan mencapai banyak pengalaman yang akan kamu rasakan, sehingga bisa dilakukan, bisa didapatkan dengan sebuah kebijaksanaan yang diperoleh, dan apa yang dibutuhkan bisa mendapatkan sebuah kesuksesan ataupun kebahagiaan. Nah, perjalanan hidup kamu itu sebenarnya sisi yang baik yang bisa kamu berikan. Hanya saja diri kamu itu seutuhnya dalam diri kamu, pembentukan jati diri kamu, apa yang akan kamu capai dalam arah tujuan yang jelas, dan berikanlah pokok situasi kondisi yang bagaimana akan kamu sikapi, dengarkanlah intuisi hati kamu, dan janjikanlah diri kamu dalam sebuah pembentukan rencana apa yang akan kamu geluti, sehingga memberikan sebuah dampak masa depan yang cukup baik dan gemilang ya. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu sikapi, itu semua bisa memberikan sebuah sisi positif, energi yang
berasal dari dalam diri kamu, bukan orang lain, tetapi kamulah yang harus bisa menentukan, berkomitmen, berdikari, dan apa yang sebenarnya kamu cari di bulan Juni ini ya. Nah, kita akan melihat bentuk cakra aura jiwa kamu. Di sini ada Secret River yang C ya, di mana di sini kamu harus bisa menunjukkan sisi emosional kamu, sisi mengambil keputusan kamu yang bijaksana. Emosional kamu yang positif dalam memurnikan ataupun perubahan dalam bentuk dalam diri kamu dalam perjalanan hidup kamu. Kamu harus bisa lebih bersikap terbuka pada diri kamu sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa memajukan kamu, hanya bisa memberikan nasihat, tapi dalam diri kamu sendirilah yang paling penting bagaimana akan kamu sikapi. Berpikiranlah lebih terbuka dalam keadaan kehidupan kamu, dalam sebuah cerminan jiwa hati kamu. Terus juga di sini ada kartu Shining Lotus, yang mana di sini kamu harus bisa berbagi pikiran, perasaan, dan keyakinan kamu tanpa goyah. Istilahnya, kamu harus bisa hidup lebih mencari waktu, situasi, kondisi untuk menyendiri, supaya kamu bisa mengetahui, menilai apa yang terbentuk dalam jati diri kamu, dalam hati, pikiran, dan jiwa kamu. Sebenarnya apa yang akan kamu komitmenkan, dan sebenarnya apa yang akan kamu berikan dalam diri hati kamu, sehingga jiwa kamu itu tidak tergambarkan dalam sebuah sisi yang negatif. Ya, jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak berani menghadapi tantangan oleh orang lain, sehingga bisa menguntungkan diri kamu sendiri, apalagi dalam berani mengambil sebuah risiko. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu berikan, itu semuanya akan diberikan dengan sangat penuh jelas dan punya komitmen dan sisi yang positif dalam pergerakan ataupun perencanaan masalah yang akan kamu sikapi ya. Jadi apa yang akan kamu berikan, itu semua akan diberikan secara langsung. Apa yang akan kamu berikan, karena dari semua berasal dari pembentukan cakra aura jiwa kamu. Jadi pembentukan aura cakra jiwa kamu itulah yang paling penting dan paling nomor satu dalam setiap keharusan, dalam setiap tindakan yang kamu gambarkan dalam kehidupan kamu. Nah, barulah nanti kita bisa mencapai sebuah aura hoki rezeki dan dewa penolong. Yang mana di sini kamu harus bisa memberani mengambil sebuah keputusan, ide, gagasan dalam pembentukan perencanaan dalam sebuah masalah yang akan kamu berikan. Sehingga sebuah keputusan itu akan bisa memberikan sebuah kemakmuran, kebahagiaan, dan kepuasan hati dalam diri kamu. Terus juga di sini harus ada sebuah bentuk ketekunan dalam diri kamu dalam menjalankan apa yang akan kamu geluti dan apa yang akan kamu kembangkan. Jadi untuk kamu orang Syok Ular, hoki rezeki dewa penolong itu semua berdasarkan dengan bentuk pemikiran kamu yang sejati, dengan pencerahan aura kamu yang cukup baik, barulah kamu bisa memberikan sebuah kepuasan hati dalam diri kamu dalam pencapaian rezeki, hoki, dan kamu didatangi sebuah dewa penolong. Kehidupan kamu harus didasari dengan sebuah keputusan yang cukup berdikari, dewasa, dan lebih bijaksana, mendewasakan diri kamu dalam segala bentuk hal apapun yang akan kamu capai nantinya, sehingga di bulan Juni ini bisa memberikan sebuah dampak positif. Jadi untuk kamu orang yang berusia ular, sudah cukup dimengerti ya, apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu jalankan, dan apa yang harus kamu kontrol, pengendalian diri ya. Nah, kita akan melihat seharusnya kalau yang saya di sini kamu perlu adanya sebuah healing, bentuk pencerahan aura ya. Karena yang saya di sini satu kekurangannya kamu adalah kamu kurang bisa berpikiran jernih dan kamu kurang bisa mengambil sebuah keputusan, dan terus juga kamu kurang adanya sebuah kebijaksanaan dalam diri kamu, jiwa kamu, sehingga kamu selalu goyah dan tidak memiliki sebuah pendirian yang tetap, sehingga kamu perlu adanya pencerahan aura. Nah, jika kamu melakukan sebuah bentuk pencerahan aura, itu sangat cukup bagus sekali. Itu bisa memberikan sebuah pembentukan jati diri kamu selama 1 bulan, supaya kamu bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik ya. Nah, tapi jika memang kamu tidak melakukan bentuk pencerahan aura, ada kata-kata the healing ya, yang bisa saya kasih tahu. Saya bisa membantu kamu hanya 20-30% saja ya. Selebihnya itu membutuhkan pembersihan dan pembentukan pencerahan aura dalam sebuah pembersihan cakra aura jiwa kamu ya. Di sini ada kartu expressing free will ya, yang mana di sini kamu harus bisa mengungkapkan sesuatu harapan dengan secara bebas.
Jadi kamu tidak perlu ada takut-takut dan kebimbangan dan ragu-raguan dalam memberikan sebuah sisi yang tidak baik ya. Terus juga di sini ada shooting impatience ya. Nah, jadi di sini kamu harus memberikan sebuah sisi kenyamanan dalam diri kamu dalam menggapai sebuah sisi yang baik ataupun sebuah harapan dalam kebijakan, dalam kemandirian, kedewasaan yang kamu atur ya. Kehidupan kamu di sini expressing free will ya. Di sini kamu harus sesuatu yang menentukan sebuah bentuk pemilihan dalam menentukan apa yang akan kamu capai, sehingga bukan hanya sebagai halu ataupun sebuah iming-iming saja, tapi kamu harus bisa menggapai sebuah harapan dengan cukup jelas arah tujuan kamu yang kemana dan pembentukan masa depan kamu seperti apa, sehingga kamu perlu adanya mengatasi perasaan kamu yang bertubi-tubi ataupun mengatasi perasaan kamu yang cukup fobia ya, mengambil sebuah penurunan dalam sebuah ketakutan dan bangkit dalam sebuah kegelapan ya. Terus juga di sini kamu harus bisa tahu ya, melepaskan dalam sebuah kecenderungan pemikiran yang cukup kompulsif ya. Nah, dalam diri kamu itu apa yang harus kamu capai, ini seharusnya bisa menggambarkan secara kepribadian kamu dengan baik ya. Terus yang kedua, shooting impatience ya. Di sini tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan selain menunggu gitu ya. Jadi kamu harus bisa berpikir lebih jernih, berpikir lebih bijaksana. Sampai kapan lagi kamu harus bisa menunda-nunda apa yang kamu capai, apa yang kamu mau ya. Jika kamu selalu banyak menunda, maka tidak ada sesuatu waktu yang cukup banyak yang bisa kamu tunggui sampai kamu benar-benar mendapatkan sebuah dampak buruk ataupun tidak bisa bangkit dari sebuah keterpurukan ya. Nah, jadi satu-satunya kamu harus bisa memiliki sifat yang cukup merekrut ataupun menggapai sebuah harapan kamu. Dan kalau bisa kamu jangan lebih banyak frustasi, stres ataupun fobia ya. Terus juga lepaskanlah beban kesalahan, mungkin beban yang mungkin selama ini kamu selalu dibebani dalam sebuah kerugian, dibebani dalam sebuah sisi yang jika cukup baik, sehingga keburukan yang dialami tidak memberikan sebuah dampak hasil yang positif. Malah kamu selalu diberikan sebuah sisi yang cukup tidak memuaskan dan selalu bertubi-tubi dalam beban masalah kamu. Nah, kamu sekarang udah cukup dimengerti ya, apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu lakukan yang terbaik. Karena di sini yang saya lihat sih kamu seharusnya perlu adanya pencerahan aura ya, pembersihan, pembentukan cakra aura jiwa kamu. Jadi jiwa kamu itu seperti apa, kamu tidak bisa menanggapi segala sisi yang baik, sehingga kamu selalu takut-takut, fobia yang berlebihan, dan kamu tidak bisa bangkit dan lepas dari beban masa lalu ataupun selalu mendapatkan sebuah sisi kesalahan yang cukup besar ya. Nah, jadi hari ini untuk kamu yang di bulan Juni, kamu orang yang berusia ular, ya hargailah dan sikapilah apa yang akan kamu berikan dan apa yang kamu bertemu dengan Dewa Penolong ya, dalam sebuah mitra bisnis, usaha, dan apa yang akan kamu geluti, sehingga kamu bisa tercapai dengan sebuah bentuk keinginan kamu yang cukup memuaskan ya. Nah, oke teman-teman, di sini siklus kehidupan kamu, apa yang bakal terjadi mengenai aura hoki rezeki kamu udah selesai. Kita akan beralih mengenai tentang bentuk asmara percintaan kamu ya. Di sini kalau yang saya lihat ya, bentuk pasangan asmara percintaan kamu ini, di sini kamu harus bisa menunjukkan kasih sayang kamu sebagai pembentukan tindakan yang sederhana ya. Jadi kebaikan kamu tuh kamu harus bisa lebih banyak perhatian, berikanlah sedikit kasih sayang, ataupun kamu lebih memperhatikan dia, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dan kamu bisa menetralkan situasi kondisi hati batin kamu, jiwa kamu, perasaan kamu seperti apa ke dia gitu ya. Terus yang kedua, kamu harus bisa merangkul emosi kamu terhadap pasangan kamu. Kamu harus bisa memberikan ataupun menetralkan, merasakan bentuk-bentuk feelingsnya itu, apakah surface and be accepted ya. Jadi apakah dia bisa memiliki sebuah masukan, apakah dia bisa memberikan sebuah kebaikan, ataupun memang banyak perbedaan. Jadi kamu harus bisa merangkul dalam segi emosi yang kamu capai, yang akan kamu berikan, sehingga juga di sini dia bisa melihat dan merasakan apa saja dalam bentuk kata intuisi hati jiwa kamu, sehingga harus saling-saling memberikan sebuah sisi yang cukup baik
jangan ada sebuah baik yang dan buruknya sehingga kurang balance dalam hubungan. Dan pilihlah ya, ungkapkanlah cinta kamu seperti apa, bentuk perasaan kamu seperti apa, dan kamu bisa meraih apapun yang akan kamu capai, apapun yang akan kamu berikan, sehingga apa yang kamu diberikan kepada pasangan kamu bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik. Ya, pilihlah ataupun ungkapkanlah dan berikanlah yang terbaik, sehingga dalam bentuk hubungan tidak ada sesuatu yang saling memberatkan satu sama lain, dan bisa membentuk sebuah komitmen jika kalian mau dan saling terbuka, dan bentuklah sebuah komitmen ke sebentuk sebuah harapan, serta harapan yang baik, dan untuk memberikan sebuah sisi yang baik ke apa yang akan kamu sikapi ke depannya ya, dalam pembentukan janji ke masa depan. Nah, itulah bentuk hasil ramalan untuk kamu orang yang berusia ular selama 1 bulan ke depan di bulan Juni ya. Nah, jadi teman-teman sudah cukup tahu dan cukup dimengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kamu capaikan, perlu perbaikan dan pembinaan diri selama 1 bulan ke depan. Dan pembentukan hubungan harmonis antar pasangan asmara percintaan yang harus kamu berikan ataupun yang terbaik dalam hubungan kalian ya. Oke, kita akan menarik satu kartu kata kebijakan kehidupan untuk kamu orang yang berusia ular selama 1 bulan ke depan. Kita akan menarik satu kartu ya. Di sini ada kartu pertama ya, kata kebijakan dalam kehidupan kamu. Keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi ya. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti, udah cukup tahu ya. Kata kebijakan kehidupan kamu, keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi ya. Nah, untuk kamu ya, kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang lebih positif supaya jangan terlalu terbebani dan jangan takut-takut, fobia yang terlalu berlebihan, karena keraguan itu sebenarnya adalah musuh terbesar dalam diri kamu sendiri. Jadi untuk bisa meraih mimpi ya, meraih sebuah cita-cita kamu dan sebuah harapan yang besar, itu lepaskanlah segala sesuatu yang selalu membebani hati, pikiran, dan jiwa kamu. Barulah kamu bisa memberikan sebuah sisi pokok yang cukup baik ke depannya dengan hasil yang cukup memuaskan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu orang yang berusia ular. Bisa lakukan bentuk pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan, ataupun berkonsultasi lebih lanjut mengenai ramalan kartu tarot ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin bertanya sesuatu mengenai kehidupan kamu di 081919635839. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.